Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Kalkulus 1 oleh IMS FTUI 2020. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi soal UTS Kalkulus 1. Selamat belajar teman-teman. Oke teman-teman, kita akan bahas soal nomor 5. Jadi di sini kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 10 ya. Jadi yang A itu kita akan mencari monoton naik dan monoton turun. Ingat kita monoton naik itu terjadi ketika f aksen x lebih dari 0 ya. Itu monoton naik. Sedangkan monoton turun itu terjadi ketika f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Nah, berarti kita harus cari turunan pertamanya dulu. Turunan pertamanya f aksen x-nya itu 4x pangkat 3 kurang 12x pangkat 2 ya. Nah, kita coba cari pembuat 0 ya. Jadi f aksen x kalau sama dengan 0 ya, atau namanya titik stasionernya ya. Titik stasionernya 4x pangkat 3 kurang 12x kuadrat sama dengan 0. Kalau 4x kuadratnya keluar, jadinya x dikurang 3 sama dengan 0. Berarti pembuat 0-nya itu x sama dengan 0 atau x sama dengan 3 ya. Jadi dia punya pembuat 0-nya ada 2. Oke. Jadi kalau kita buat garis bilangannya untuk 0 dan 3, 0, 3 gitu ya. Lalu kita uji x sama dengan 4. Misalnya kita masukin ke f aksen x-nya ya. Ya, terus f aksen 4 berarti jadinya apa nih? 4 kali 4 kuadrat kali 4 kurang 3. Pasti positif ya teman-teman ya. Sini positif. Kalau x sama dengan 1, f aksen 1-nya berarti 4 kali 1 kuadrat kali 1 min 3 berarti negatif. Kalau kita masukkan min 1, f aksen min 1-nya jadi 4 kali min 1 kuadrat kali min 1 kurang 3. Di sini dapatnya negatif lagi ternyata, negatif ya. Jadi positif, negatif, negatif. Jadi kita punya interval naiknya ya, monoton naiknya itu ketika kapan? F naik itu ketika x-nya lebih dari 3 ya. Di tempat positif ini dia akan naik ketika x-nya lebih dari 3. Sedangkan turunnya itu f turun. Oke. F turun itu ketika x kurang dari 0 atau x-nya antara 0 sampai 3 ya teman-teman. Ini adalah interval di mana f naik dan turun. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas yang 5B ya. Jadi tadi dari 5A kita sudah dapat interval naik turunnya ya. Jadi tadi ada 0, ada 3. Jadi dia akan naik ketika di sini ya tadi ya plus min. Min naik ketika x-nya lebih dari 3, turun yang lainnya ya. Jadi naiknya x lebih dari 3, turunnya di x kurang dari 0 atau 0 kurang dari x kurang dari 3. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat nih, dia punyanya maksimum atau minimum. Ya, karena dari bentuknya kan ini kan turun-turun nih. Titik stasionernya berarti dia turun-turun lagi, sedangkan di sini naik. Berarti dia cuma punya titik minimum dia. Ya, jadi titik minimumnya terjadi di mana? Terjadi di x sama dengan 3. Terjadi di x sama dengan 3. Nah, untuk nilai y-nya tinggal masukin aja f3. Berarti 3 pangkat 4 kurang 4 kali 3 pangkat 3 ditambah 10 itu adalah min 17. Ya, jadi kesimpulannya apa? Titik minimumnya adalah 3, min 17. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan untuk nomor 5C ya. Jadi 5C ini yang disuruh tentukan adalah interval f cekung atas dan atau cekung ke bawah. Oke, untuk mengerjakannya berarti kita gunakan turunan kedua ya, aplikasi turunan kedua. Kita cari turunan pertamanya dulu. 4x pangkat 3 dikurang 12x pangkat 2. Turunan keduanya 12x kuadrat min 24x. Nah, ingat
cekung atas itu kan terjadi kalau F double aksennya lebih dari 0 ya. Sedangkan cekung ke bawah itu F double aksennya kurang dari 0. Berarti kita cari pembuat nolnya dulu ya. Kita coba cari titik di mana sih F double aksennya sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan jadinya X min 2. Berarti X-nya 0 atau X-nya 2. Jadi F double aksennya akan 0 di sini. Oke, kita buat garis bilangannya. Di sini 0, di sini 2. Oke, kita akan mencari di mana positif negatifnya dengan lakukan uji ya. Coba uji X-nya 3. Kita masukkan ke F double aksen. Ini kan masih F double aksen ya. Ini juga masih F double aksen. Jadi kita masukkan ke sini aja yang terakhir itu. F double aksen 3 berarti kan 12 kali 3 kali 1. Ini kan masih positif ya. Jadi di sini tempatnya positif. Kalau X-nya 1, F double aksen 1 berapa nih? 12 kali 1 kali min 1. Nah itu negatif. Kalau kita masukkan min 1, F double aksen min 1 itu jadinya 12 kali min 1 kali min 3. Berarti positif lagi. Jadi kita sudah tahu F double aksennya akan positif di sini di X lebih dari 2 atau X kurang dari 0. F double aksennya akan negatif untuk dari 0 sampai 2. Berarti udah dapat dong interval cekung atasnya ya. Cekung atasnya adalah ketika X kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 2 ya. Kalau ditulis dalam bentuk interval min hingga 0 digabung 2, hingga. Sedangkan interval cekung bawahnya itu adalah dari 0 sampai 2 ya. 0 kurang dari X kurang dari 2. Kalau dibuat dalam interval 0,2. Nah, untuk 5D-nya titik belok. Oke. Titik belok itu kan salah satu caranya adalah syaratnya kan F double aksen sama dengan 0 ya, teman-teman. Tapi ini belum cukup. Kita harus lihat dia harus ganti tanda di F double aksen sama dengan 0 ya. Tadi kalau kita kembali ke grafik kita ke sini, ke garis bilangan kita yang tadi, yang garis bilangan F double aksen, kita kan punya F double aksen sama dengan 0 tuh di titik 0 sama 2 ya. Lalu di sini dia ada dapat cekung atas, cekung bawah, cekung atas. Nah, titik belok itu adalah titik di mana terjadi perubahan kecekungan. Nah, di sini kan terjadi perubahan kecekungan nih di titik 0 dari tadinya cekung atas ke cekung bawah. Berarti X sama dengan 0 ini termasuk titik belok. Ya, titik beloknya berarti X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 juga terjadi perubahan kecekungan ya. Yang tadinya cekung bawah jadi cekung atas. Di sini terjadi perubahan X sama dengan 2. Ya, jadi kalau dimasukkan X-nya 0, Y-nya berapa nih? Y-nya 10 ya. Kalau dimasukkan ke F0, ke Fx 10. Kalau di sini F2-nya bisa dihitung. F2-nya adalah 2 pangkat 4, 16 dikurang 2 pangkat 3, 8 kali 4, 32 ditambah 10 ya. Jadinya nanti Y-nya berapa? 26 dikurang 32. Jadinya minus 6 ya. 26 kurang 32 ya minus 6. Jadi titik beloknya ada 2 ya. 0,10 dan 2, minus 6. Ini adalah titik belok dari fungsi fx-nya. Oke teman-teman, kita akan kerjakan yang 5E ya, gambar sketsa grafiknya. Nah tadi kita udah kumpulin info-info ini aja, naik turun cekung atas cekung bawah dan titik beloknya kita sudah tahu di mana saja. Nah tapi namanya menggambar grafik kita butuh bantuan beberapa titik juga teman-teman agar tahu titik mana saja yang dihubungkan ya. Oke, jadi di sini kita punya apa aja nih? Titik 0,10 tadi ya, titik belok sebagai titik belok 0,10. Di sini 0,10 misalnya. Lalu ada titik 2, min 6. 2, min 6. Jadi kira-kira di sini 2, min 6. Ini kita udah punya 2 titik. Nah, ambil titik-titik yang penting teman-teman. Ada X sama dengan 3 nih sebagai perbatasan antara naik dan turun ya. Jadi coba kita cari ketika X-nya 3, Y-nya berapa nih? Y-nya berarti 3 pangkat 4
kurang 4 kali 3 pangkat 3 ditambah 10 ya. Jadi 81 dikurang 108 ditambah 10 itu min 17 ya. Jadi di sini ada min 17. Nah, ini min 17. Di sini 3 ya. Nah. Oke, tadi ada info yang kita dapat apa sih? Untuk X lebih dari 3 dia naik. Nah, ini pasti setelahnya dia naik nih. Ya, jadi nggak bakal ke bawah lagi nih. Setelah lebih dari 3 dia akan naik. Terus masalah kecekungan untuk di antara 0 sampai 2 tadi dia cekung bawah nih. Bisa dilihat ya di sini. 0 sampai 2 cekung bawah. Berarti gambarnya ngadepnya ke bawah gini, teman-teman. Jadi tadi 0 sampai 2 mana? 0 sampai 2 kan ini. Ya, ini bisa dihubungkan. Ini 0-nya, ini 2. Ini titik 2,6. Jadi kita ngubunginnya tapi agak cekung ke bawah gitu. Ya, jadi kira-kira gimana nih? Ini tipis sekali ya. Jadi agak cekung ke bawah gini, gitu terus. Nah, itu ngadepnya agak ke bawah. Nah, tapi setelah lebih dari 2, dia cekung atas. Berarti ini ngadepnya agak ke atas gitu, teman-teman. Ini sebagai titik belok dari cekung bawah pindah. Nah, ngadepnya agak ke atas gitu. Oke. Nah, dari sini baru naik terus dia. Fungsinya akan naik terus. Oke, fungsinya akan naik terus. Lalu di sini untuk kurang dari 0 juga naik ya. Ini kan tadi untuk X kurang dari 0 dia turun. Berarti dia dari atas sini nih. Ya, berasal dari atas sini. Oke. Di sini juga untuk X kurang dari 0 dia cekung ke atas. Cekung ke atas kan berarti gini. Berarti di sini ada belokan dikit, titik belok. Nah, dia akan gini, teman-teman. Jadi ini arah cekung ke atas, terus cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Terus di sini cekung ke atas lagi gitu kan ya tadi ya. Cekung ke atas lagi terus-terusan. Nah, kira-kira gini gambarnya, teman-teman. Gambar fungsi kita. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah integral min v per 2 x kuadrat sin kuadrat x pangkat 3 cos x pangkat 3 dx. Oke, kita akan gunakan substitusi ya. Kita misalkan U-nya apa nih? U-nya yang cocok tuh sin x pangkat 3. Coba ya, kalau U sin x pangkat 3. Turunannya apa nih, teman-teman? du per dx-nya. Ya, du per dx. Sin itu turunannya cos. Oke. Jadi cos x pangkat 3. Tapi harus dikali sama turunan dalamnya. Sebagai rantainya itu ya. X pangkat 3 kalau diturunin jadi 3x kuadrat. Ya, jadi ini adalah turunannya ya. Jadi kalau kita susun ulang, x kuadrat kali cos x pangkat 3 itu ternyata sama dengan sepertiga du. Ini dikali dx-nya ke sana ya. Jadi si 3-nya pindah, si dx-nya juga pindah nih. Dx-nya kali silang ke sana, 3-nya pindah ke bawah. Ya, untuk menggantikan posisi ini, si x kuadrat cos x pangkat 3 dx. Nah, ini kan jadi u nanti. Oke. Kita hiraukan dulu ya batasnya. Jadi kita mau integral tak tentunya dulu. Jadi tadi kan x kuadrat kali cos x pangkat 3 dx itu jadi sepertiga du. Nah, si sin x pangkat 3 kuadrat ini jadi u pangkat 2 jadinya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita integralin berarti sepertiga kali sepertiga u pangkat 3 ya. Jadi 1/9 u pangkat 3. Oke. U-nya siapa tadi? U-nya adalah si sin x pangkat 3 ya. Jadi sin pangkat 3 x pangkat 3. Ternyata ini hasil dari integral tak tentunya ya. Baru tak tentunya. Nah, untuk integral tentunya berarti kita tinggal masukkan batasnya. Berarti ini jadi 1/9 sin pangkat 3 x pangkat 3 gitu ya. Batasnya dari min v per 2 sampai v per 2. Nah, ini kalau dimasukkan jadi 1/9 kali sin pangkat 3 v per 2 pangkat 3 gitu ya. Dikurang 1/9 kali sin pangkat 3 kali v per 2 pangkat 3 di sini min v per 2. Jadinya 1/9 sin pangkat 3 v per 2 pangkat 3 gitu ya, v per 2 pangkat 3
Ini biar lebih rapi ya, kita pangkat 3 di dalam aja ya. Kurang 1/9 sin pangkat 3. Ini min V per 2 dipangkatin 3 pasti min V per 2 dipangkatin 3 ya, sama aja dengan ini. Minnya keluar ya kalau sin, ingat sin min X sama dengan min sin X. Jadi kita gunakan sifat ini juga. Berarti nanti jadinya 1/9 sin pangkat 3 dari, ini boleh dihitung aja kali ya, V pangkat 3/8 teman-teman. Jadi yang ini nanti minnya kan keluar, minnya dipangkatin 3, min kali min kali min tetap min ya. Jadi nanti ketemu min yang di depan jadi plus 1/9 sin pangkat 3 V pangkat 3/8. Jadi nanti 2/9 sin pangkat 3 V pangkat 3/8 teman-teman. Jadi ini adalah hasil dari integralnya. Sekian dari video kali ini. Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.